Halo, hari ini kita mau bicara tentang TKI. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan TKI? TKI itu sendiri yaitu artinya tenaga kerja Indonesia. Jadi baik yang kerjanya engineers, pembantu rumah tangga dan sebagainya itu tetap disebut dengan TKI. Cuman ada perbedaannya. Yang pertama itu TKI yang mandiri atau TKI yang profesional. Nah, TKI yang non profesional atau TKI yang biasanya itu dari PPTKIS itu biasanya dibagi dengan dua. Yang pertama itu ada TKI formal, itu TKI yang kerjanya di bidang formal, dan yang TKI kerjanya informal. Contoh-contoh TKI yang kerjanya di bidang formal yaitu TKI yang bekerja ke negara Taiwan sebagai misal buruh pabrik atau di perusahaan-perusahaan yang ada di negara Taiwan. Nah, bagaimana ceritanya kalau dengan TKI yang informal? Itu adalah TKI yang pekerjaannya sebagai housemaid atau caregiver atau dan sebagainya. Syarat untuk jadi TKI itu cuma satu, yaitu bisa baca tulis, dengan baik dan benar ya. Nah, terus gimana caranya? Ya, teman-teman sekalian yang mau jadi TKI itu harus cari PPTKIS atau istilahnya PT-PT yang jadi agen di sini untuk mendaftarkan diri. Syarat untuk mendaftarkan di TKI itu apa? Ya, pertama kalau yang ada duit ya siapkan duitnya. Kalau yang nggak ada ya berarti itu harus dibiayai dulu sama PPTKIS-nya. Nanti ada strukturnya buat ganti kembali itu duit, istilahnya mengganti biaya penempatan dari PPTKIS. Yang kedua itu siapkan seluruh dokumen seperti KTP, kartu keluarga, surat izin dari suami atau istri yang sudah menikah, ya surat izin dari orang tua yang belum menikah. Selanjutnya ntar ada asuransi, ada sertifikat pelatihannya juga bagi yang untuk pertama kali. Pastinya itu harus ada paspor ya. Nanti paspor kalau sudah ada ntar visa segala macamnya itu diurus oleh agensi yang ada di sini. Bagaimana dengan biaya penempatannya? Kalau biaya penempatan itu untuk tiap-tiap negara berbeda ya, tergantung negara tujuan. Misalnya rentang harga biasanya dari 9 juta sampai 20 jutaan. Itu untuk TKI yang informal ya. Nah, negara tujuan yang biasanya untuk jadi TKI informal ini itu ada negara untuk saat ini hanya dibuka untuk Asia Pasifik atau ASPAC istilahnya. Sementara untuk negara Timur Tengah itu sedang mau moratorium atau istilahnya ditutup. Nah, apa saja negara Asia Pasifik yang menerima TKI informal yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, Brunei, dan Malaysia. Yang paling tinggi atau paling gede gajinya yaitu Taiwan, berkisar sekitar 9 jutaan atau kalau di mata uang Taiwannya itu 17.000 NT. Negara tujuan Hong Kong yang besaran gaji sekitar 5 sampai 7 jutaan atau sekitar 4.310 dolar Hong Kong kalau nggak salah. Yang selanjutnya itu Singapura. Ya, Singapura sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan atau sekitar 550 dolar Singapura. Selanjutnya itu negara tujuan Malaysia dan Brunei Darussalam, itu kisaran gajinya hampir sama, itu sekitar 3 jutaan. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu hubungi PPTKIS, nanti PPTKIS mengurus segala hal yang dokumen yang bersangkutan dengan proses pengajuan diri untuk jadi TKI ini. Seperti apa? Yaitu mengurus paspor, visa, job kerja di sana, dari agensi di sana, ntar ada pelatihannya, terus ada ntar dapat sertifikat, ntar ada proses-proses yang lain, proses pembekalan dan lain-lain hal. Terus keuntungan kalau kita jadi TKI, yang pertama ya kalau yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ke negara tujuannya Taiwan atau Hong Kong atau Singapura
ya gajinya gede ya, lumayan buat ngumpulin modal ntar kalau udah balik buka usaha dengan terus-terusan jadi TKI. Kerugiannya ya kita jauh dari keluarga, anak, suami, istri, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan jika teman-teman sekalian mau jadi tenaga kerja Indonesia untuk yang informal, yang penting sekali itu yaitu kita harus jelas hitam di atas putih dengan PPTKIS yang ada di Indonesia, atau istilahnya dengan agensi yang memberangkatkan kita. Dengan sampai ntar asal-asal tanda tangan sementara perjanjian kerjanya tidak dibaca gitu kan, takutnya nanti ada biaya-biaya tambahan di luar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita berbicara tentang TKI yang pekerjaan yang formal tapi masih melalui PPTKIS, atau masih istilahnya di sini masih non profesional ya, atau masih non mandiri. TKI formal ini biasanya kerjanya lebih atau gajinya lebih gede dari yang TKI yang informal. Jenis pekerjaannya seperti yang itu, yang kerja sebagai buruh pabrik. Gaji TKI formal yang kerjaan informal ini yaitu 21.009 NT, atau kalau dirupiahin sekitar 11 jutaan. Ya, sekitar segitulah. Untuk kalau TKI formal di Malaysia ya tergantung jenis pekerjaan. Biasanya ya gaji di atas 1.000 ringgit lah, 1.200 ringgit biasanya. Kalau TKI formal untuk negara tujuan Hongkong tidak ada. Kalau TKI formal untuk negara tujuan Singapura juga tidak ada. Nah, kalau Brunei ada. Jenis pekerjaannya seperti ya bekerja di kafe-kafe, restoran di sana, atau perkebunan. Emang di Brunei ada kebun ya? Ada kayaknya. Oke, saya rasa cukup untuk TKI yang melalui yang mandiri, yang non mandiri atau yang non profesional ya. Itu ada dua, informal dan formal. Yang kerja yang formalnya lebih baik, kalau ya tidak bisa ya informal juga tidak masalah. Yang penting harus melalui prosedural yang benar. Kalau teman-teman kurang paham, cek aja link BNP 2 TKI, ntar saya tulis di deskripsi video ini. Terakhir, jangan lupa untuk share bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa subscribe atau klik subscribe. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa bayar kontrakan.